haula min ummatika ya'tunal haram wa yatrukунal halal. Ya Rasulullah, mereka adalah roh umatmu yang mana mereka ketika hidup di dunia mereka mendatangi sesuatu yang haram akan tetapi menjauhi sesuatu yang halal. Dan juga salam penghormatan saya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang ada di masjid ini. Angkat tangan, kita berdoa, kita minta sama Allah semoga tidak keluarnya kita dari masjid ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang sedang kesusahan Allah angkat segala kesusahannya. Yang belum menikah Allah dekatkan jodohnya. Yang sudah menikah Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan insya Allah kita semua yang ada di masjid ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hadir pada malam hari yang mulia ini untuk memperingati acara Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut kita melihat bahwasanya Allah mengawali kalimat memakai kalimat subhana, yang mana di dalam ilmu Al-Quran itu ditanzi Allah itu munazzahun anil kaif, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu terlepas dari bagaimana, pertanyaan bagaimana, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, asra yakni asal katanya dalam ilmu sorof saraya sri salayan fi ilmu afil sulasi mujarradnya. Dalam ilmu sorof ditambahkan ziyadatul hamzatu ta'diyah, ditambahkan hamzatu ta'diyah yang berarti asra yusri isra'an, yakni memperjalankan. Berarti ada yang memperjalankan dan ada yang diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diperjalankan? Baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi 'abdihi. Di sini sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala memakai kalimat abad, bahwasanya menunjukkan Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjumpa dengan zatnya Allah dalam keadaan sadar, jasad dan rohnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi di ayat lain di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Kita lihat lagi di dalam surat An-Najm ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'auha ila abdihi ma'auha fa'abdu bi kulli hadhihi al-ayat huwa sayyidina Muhammad. Kalimat abad yang tadi saya sebutkan di sini adalah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqal ulama ala anna al-Isra wal Mi'raj kana birruh wal jasad ya ma'an ya qadatan ya manaman. Bahwasanya sepakat para alim ulama, mayoritas para alim ulama, mereka mengatakan bahwasanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zatnya Allah dalam keadaan sadar, jasad dan rohnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini perjalanan horizontal, dimensinya masih dimensi bumi. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha vertikal, perjalanan vertikal menembus langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Itu dimensinya udah bukan dimensi bumi lagi, akan tetapi dimensi langit. Dan kita wajib mengimani apapun yang sudah diterapkan, yang sudah tertera di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu makanya kalau Allah memakai kalimat subhana, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah
nasnya di dalam Al-Quran, selama ada nasnya di dalam kitab-kitab sahih hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umat Islam wajib mengimani amana billah wa bima ja'a anillah wa ala muratillah, amana bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah wa ala murati Rasulillah. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah, walaupun itu di luar logika, maka kita wajib mengimani apapun yang datang dari Allah dan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu singkat cerita, Nabi Muhammad sampai di langit pertama di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah salah satu ulama muhaddis, ilmu hadis, pakar hadis di kota suci Mekah. Beliau mengarang satu kitab yang namanya Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, Nabi Muhammad digandeng oleh malaikat Jibril, lalu diketuk langit pertama dan berkata pada penduduk langit pertama, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Yang bersama saya adalah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seketika langit pertama, penduduk langit pertama bergemuruh bergembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan semua penduduk langit pertama mengatakan ni'mal maji'uja, ni'mal maji'uja, ni'mal maji'uja. Sebaik-baiknya nikmat telah datang ke langit pertama, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disambut oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau mengatakan marhaban bi ibni saleh wa khalifati saleh. Wahai selamat datang wahai anak keturunanku yang soleh dan penerusku yang soleh, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini yang terpenting, dengerin baik-baik. Ketika di langit pertama ada tragedi, ada kejadian yang sangat menarik. Dijelaskan di dalam Al-Anwarul Bahiyah, dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa bi ahwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yughrabu ahadan. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, Nabi Muhammad melihat di sebelah kanan ada potongan nampan isinya daging potongan kecil-kecil yang sudah siap saji, Bu. Lalu di sebelah kiri Nabi Muhammad melihat ada nampan, ada potongan daging kecil-kecil yang busuk, Pak, Bu, yang udah dibelatungi. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu kalau disediain nampan yang udah siap saji dagingnya sama yang banyak belatung, yang ngambil yang siap saji atau yang banyak belatungnya? Ngambil yang siap saji atau yang banyak belatungnya? Yang siap saji. Akan tetapi ruh yang ada di langit pertama itu semuanya memperebutkan daging yang udah busuk. Roh, arwah yang ada di langit pertama semuanya memperebutkan dan makan daging yang sudah banyak belatungnya. Sampai Rasulullah terbingung-bingung. Beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Apa dijawab malaikat Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam, haula min ummatika ya'tunal haram wa yatrukунal halal. Ya Rasulullah, mereka adalah roh umatmu yang mana mereka ketika hidup di dunia mereka mendatangi sesuatu yang haram akan tetapi menjauhi sesuatu yang halal. Contohnya, saya kasih contoh gampang. Ibu-ibu punya suami. Suaminya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Suaminya ibu-ibu ini halal yang udah punya suami. Akan tetapi mohon maaf, yang dimaksud mendatangi sesuatu yang haram dan menjauhi sesuatu yang halal itu apa? Mereka kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu zaman now, ibu-ibu milenial, padahal punya suami yang halal, tapi mereka malah mendatangi suami orang, malah ngeganggu suami Allah. Kira-kira yang halal mana? Yang suaminya sendiri atau suami orang? Suami sendiri atau suami orang? Bapak-bapak punya istri, istrinya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Mau dilihat dalam keadaan apapun halal. Tapi mohon maaf, berapa banyak bapak-bapak sekarang gak puas sama istrinya, mereka melihat di dalam handphonenya video atau foto-foto yang tidak sepantasnya. Video-video wanita lain yang tidak sepantasnya mereka lihat di dalam handphone. Sesuatu itulah mereka mendatangi sesuatu yang haram, akan tetapi menjauhi sesuatu yang halal. Saya tanya lagi, anak muda kerja, dapat gajinya halal atau haram? Gajinya halal atau haram? Halal. Tapi mohon maaf, banyak anak muda zaman sekarang mereka nggak mau capek, akan tetapi
mereka main judi online. Halal atau haram? Halal atau haram? Kurang keras, halal atau haram? Kita doain yang masih ada main judi online di mari, kita doain cepat mati satu orang. Oh, Habib kok jahat banget. Iya Pak, Bu, mohon maaf. Orang yang main judi online itu nyusahin orang tuanya Pak, Bu, betul nggak? Kalau nggak orang tuanya, keluarganya nyusahin. Tiba-tiba ada yang datang lagi lah, tiba-tiba dia ngejual sertifikat rumah lah, nyusahin. Nyenengin yang kayak gitu anak. Nyusahin atau nyenengin? Nyusahin. Itulah yang dimaksud ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Mereka mendatangi sesuatu yang halal, akan tetapi menjauhi sesuatu yang halal. Ada lagi, saya kasih contoh lagi. Ibu-ibu nih dapat jatah bulanan atau dapat jatah mingguan atau dapat jatah harian dari seorang suami. Walaupun nggak banyak Pak Bu ya, walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah. Nah, karena istri belum puas sama pemasukan apa yang diberikan oleh suami, akhirnya mereka pinjem bank keliling riba. Halal atau haram? Beras halal atau haram? Haram. Nah, itulah yang dimaksud mereka banyak mendatangi sesuatu yang haram, akan tetapi menjauhi sesuatu yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang Pak Bu, kita jauhin sesuatu yang haram, dekati sesuatu yang halal. Dan dari tragedi Isra wal Mi'raj, bahwasanya kita semua tahu Pak Bu, Nabi Muhammad diberikan amanah untuk umatnya untuk melaksanakan perintah silakan mau hadir maulid, mau hadir Isra Mi'raj, mau datang ke kiai, habib, ustadz, siapapun silakan, mau sampai malam silakan, akan tetapi jangan pernah lupakan sholat subuh. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sholat subuh sama datang Isra Mi'raj atau maulid, lebih wajib mana? Oleh karena itu, orang yang datang Isra Mi'raj, orang yang datang maulid tapi mereka meninggalkan sholat, maka perumpamaan mereka memakai baju tapi tidak memakai celana. Kira-kira orang waras atau orang gila? Oleh karena itu, yuk mari sama-sama mulai dari sekarang kita perbaiki diri kita upgrade diri kita. Yang mungkin tadinya sering meninggalkan sholat, ayo sama-sama kita rubah diri kita untuk melaksanakan perintah sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Mu'jam, Imam Tabrani menjelaskan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, innal abda idza qama fi shalah futihat lahul jinan wa kushifat lahul hujub bainahu wa baina rabbih. Siapapun orangnya yang beragama Islam, kalau dia dengan sengaja mendirikan salat, maka orang tersebut telah dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah dibuka penghalang antara seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan mendekatlah kalian kepada Allah melalui perantara wasilah. Wasilah mendekat kepada Allah itu banyak. Entah datang pengajian, entah dekat dengan para ulama, entah dekat dengan para habaib, entah dekat dengan para kiai, entah dekat dengan para ustaz. Itu adalah salah satu wasilah. Akan tetapi wasilah yang paling efisien, wasilah yang paling tepat untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya adalah inna sholata fiha silatul abad bi rabbih. Sesungguhnya sholat adalah penghubung, sholat adalah koneksi, sholat adalah penyambung, sholat adalah ikatan bagi seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Berarti mafhum mukhalafahnya Pak Bu, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut, apabila ada seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat atau menunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Saya mau tanya sebelumnya, sholat ini wajib bagi orang yang berakal atau orang gila? Sholat wajib bagi orang berakal atau orang gila? Orang berakal. Berarti kalau ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka orang tersebut adalah orang, karena sholat wajib bagi orang yang berakal. Mau siapapun dia, mau dia
katanya dia habib kek, mau katanya dia ustadz kek, kalau dia meninggalkan sholat maka tidak wajib diikutin. Oleh karena itu pilih-pilih dalam memilih guru, pilih-pilih dalam memilih kiai, pilih-pilih dalam memilih ustadz, pilih-pilih dalam memilih habaib. Silakan kalian hormati mereka para kiai, silakan kalian hormati mereka para ustadz, silakan kalian hormati mereka para habaib. Akan tetapi tidak semuanya bisa menjadi panutan. Mohon maaf, berapa banyak kiai meninggalkan sholat, mohon maaf berapa banyak habib pun meninggalkan sholat, mohon maaf berapa banyak para ustadz meninggalkan sholat. Saya tanya, kiai, ustadz, habib yang semacam itu pantas diikutin atau dijauhin? Diikutin atau dijauhin? Dijauhin, Pak Bu. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Mawaidul Imam Syafi'i, nasihat daripada Imam Syafi'i, di situ dijelaskan, idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yakir fil hawa la tadtaru bi. Apabila kalian melihat seorang lelaki dia bisa jalan di atas air, bisa terbang di langit, jangan tertipu. Belum tentu orang tersebut adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nenek sihir bisa terbang. Nenek sihir bisa terbang nggak? Nenek sihir bisa terbang. Dukun-dukun yang mereka pada musyrik bisa mereka berlapan namanya nyantek dari jauh. Kira-kira kayak gitu diikutin atau dijauhin? Diikutin atau dijauhin? Oleh karena itu jangan melihat patokan kealiman seseorang itu dari viralnya, atau dari pakaiannya, atau dari pakai imamahnya, atau dari pakai jubahnya. Nggak bisa jadi patokan. Apa lanjutan kata Imam Syafi'i? Hatta ta'ridu amrahu alal kitab wa sunnah. Sebelum dilihat syariatnya, ini ustaz sholat nggak? Ini kiai sholat nggak? Ini habib sholat nggak? Ini habib puasa nggak? Ini kiai puasa Ramadan nggak? Bayar zakat nggak? Kalau semua syariatnya terpenuhi, maka ulama tersebut wajib kita ikutin. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang memutus hubungan dia kepada Allah Subhanahu. Mau siapapun orangnya, kalau dia meninggalkan sholat maka tidak wajib diikuti. Kira-kira lanjut atau jangan? Bu, lanjut atau jangan, Bu? Lanjut atau jangan? Ini banyak ibu-ibunya ya. Di sini banyak perempuannya ya. Karena saya tahu ibu-ibu ini kebanyakan hadir. Kalau ada foto saya, datang Maulida, datang Islamiyah, habibnya ganteng katanya, ustaznya ganteng katanya. Begitu nggak, Bu? Nggak boleh. Harus yakin datang Islamiyah atau datang Maulid karena Allah, dan yakin untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nggak boleh meninggalkan sholat. Rubah, upgrade diri kita. Yang mungkin sekarang nggak pernah sholat, pulang dari sini kita ingatin untuk kita melaksanakan sholat. Bahkan dikatakan lagi, mankana, dengerin baik-baik, mankana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi'un. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang Contoh, kemarin sholatnya cuma 3 waktu, ternyata hari ini tepat sholat 5 waktu. Nah, orang tersebut adalah orang yang wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbul. Siapa orang yang hari ini ternyata sama aja sama kayak hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa orang yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang terlaknat. Contoh, hari ini sholatnya, kemarin sholatnya 5 waktu, ternyata hari ini sholat cuma 3 waktu. Orang tersebut adalah orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira lanjut atau jangan? Ini masyarakat apa sih, kampung apa sih, Bedahan. Orang Bedahan kayak kerupuk bagian. Ada hujan dikit pada lemas, lempem semua. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Sebelum saya lanjut, saya mau ajak semuanya baca salawat. Siap salawatan? Baca salawat Naria, tahu salawat Naria? Tahu salawat Naria? Gak usah pakai hadroh, gak usah pakai hadroh. Gak usah pakai hadroh, biar kedengeran suara semuanya. Kita doain yang gak keluarin suaranya buat salawat, kita doain sendalnya hilang nanti. Ayo, tahu baca
Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang keluarin tadi suaranya buat salawat, segala hajatnya Allah kabul. Berkah salawat Naria, segala penyakitnya Allah angkat. Yang ada utang, yang lagi kesusahan, semuanya Allah lunasin utang-utangnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan Isra wal Mi'raj bahwasanya ada satu amanah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, yaitu amanah perintah sholat. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Mohon maaf, sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya pergi ke masjid tapi lupa ngajak anaknya untuk pergi sholat. Ibunya pergi ke masjid tapi dia punya anak lupa diajak untuk pergi ke masjid. Bahkan mohon maaf, orang tua sekarang mereka tidak mengajak atau mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan perintah sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak ini bisa jadi ladang pahala dan bisa jadi ladang dosa. Ladang pahala apabila anak tersebut taat kepada Allah Subhanahu, akan tetapi bisa menjadi ladang dosa apabila anak tersebut banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha." Apa kata baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin mau presiden, RT, RW, kita sebutnya RT RW juga yang mudahan karena kita di kampung. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Kepala Desa, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kemaksiatan yang dibiarkan di kampungnya, maka Pak RT, Pak RW akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kok bisa dia dimintai pertanggungjawaban? Iya, karena kalian pemimpin, karena kalian RT, karena kalian RW, harusnya kalian mencegah kemaksiatan yang terjadi di kampung kalian. Bukannya malah mendukung, bukannya malah membiarkan, bukannya malah menutup mata. Mereka akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki, seorang suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mendidik istrinya. Kalau ada seorang suami membiarkan istrinya keluar membuka aurat atau membiarkan anak-anak perempuannya keluar membuka aurat, maka sang suami akan mendapatkan dosa yang mana dosa tersebut dilakukan oleh istri dan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang perempuan, seorang istri akan diminta pertanggungjawaban bagaimana mendidik anak-anaknya. Kalau ibunya tidak mendidik Al-Quran, kalau ibunya tidak mendidik agama, kalau ibunya tidak mengajarkan sholat, maka seorang ibu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Bu, sekarang kemaksiatan itu bukan hanya di luar, kemaksiatan sudah bisa diakses melalui yang namanya Obit, saya punya anak gak pernah keluar, Bib. Obit, saya punya anak diemnya di rumah aja. Obit, saya punya anak diemnya di kamar aja. Lihat di kamarnya ngapain. Kalau
prinsip-prinsip saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, handphonenya nih, mereka punya handphone kan? Anak-anak ibu atau bapak, kalau handphonenya di password dan orang tua nggak boleh tahu, berarti ada apa-apa dalam handphone itu. Ibu cek coba handphone anak ibu. Kalau dia takut untuk diketahui oleh orang tuanya password itu handphone, berarti ada apa-apa di dalam handphone. Nanti pulang cek handphone anaknya. Coba dong mama mau lihat, coba dong abah mau lihat. Oh nggak boleh. Atau minta kasih tahu passwordnya. Kalau nggak dikasih tahu sama anaknya, berarti ada apa-apa itu di dalam handphone. Oleh karena itu jangan terlalu percaya sama anak. Silakan mau percaya, mau membiarkan dia main-main, tapi kasih konsisten main, tapi jangan pulang terlalu larut malam. Jangan terlalu percaya anak sekarang udah gampang dong, udah pinter dong, bohong. Oh kok Hamid tahu ya, saya juga dulu tukang bohongin orang tua soalnya. Bercanda. Tapi kan saya jadi pelajaran. Coba bapak ibu pulang nih, anak-anak ibu, anak-anak bapak buka handphonenya. Coba dong dek, saya mau lihat handphonenya. Coba dong dek, abang mau lihat handphonenya, mama mau lihat handphonenya. Coba boleh nggak? Ah nggak boleh. Atau kasih tahu deh passwordnya. Nggak boleh. Berarti ada apa-apa di dalam handphonenya. Nggak usah bilang ini enggak. Karena kemaksiatan sudah gampang diakses ya di yang namanya handphone. Oh mereka iya nggak maksiat keluar. Mereka tidak membuka aurat keluar. Akan tetapi lihat di handphonenya dia joget-joget di depan TikTok, nggak pakai kerudungan. Kira-kira aurat atau bukan? Joget-joget di depan TikTok, di-upload, dilihat semua mata, dilihat semua ribuan mata. Itu halal atau haram? Halal atau haram? Oleh karena itu silakan mau main-main, tapi jangan terlalu membebaskan Kalau anak udah terlalu dibebasin, orang tuanya, mohon maaf bahasa kasarnya, orang tuanya dibegoin. Percaya boleh sama anak, tapi harus punya pengawasan yang ketat. Ajarin anak-anaknya sholat 5 waktu, ajarin anak-anaknya belajar agama. Pak Bu, saya berangkat ke Hadron, alhamdulillah saya baru setahun lebih lah saya pulang di Indonesia. Itu perempuan selama saya 3 tahun di sana, saya nggak pernah lihat muka perempuan, Pak. Saya nggak pernah lihat muka perempuan, karena memang syariatnya di sana semua perempuan memakai cadar. Dan saya nggak pernah lihat tuh perempuan ada yang pakai baju warna biru lah, ada yang baju warna merah lah, warna putih lah, nggak ada. Semua total memakai baju warna hitam. Dan nggak ada tuh pakaiannya baju ketat, nggak ada. Semuanya pakai baju hitam, kecuali anak-anak kecil ya. Kalau anak perempuan yang sudah haid, semuanya memakai cadar. Di sana mohon maaf, yang kelihatan pantat sama pahanya cuma ontak Bu. Ontak kan nggak mungkin dipakai celana, betul nggak? Berarti kalau ada perempuan Indonesia yang kelihatan pahanya, yang kelihatan pantatnya, berarti mereka semuanya ditutupin. Bahkan mohon maaf, mereka perempuan keluar nggak pernah sendirian, pasti keluar sama mahramnya, entah sama abangnya, entah sama suaminya, entah sama ibunya, entah sama bapaknya. Nggak pernah dia keluar sendirian. Dan saya ketika berjumpa berpapasan dengan perempuan itu nggak pernah tuh langsung papasan atau mohon maaf kayak zaman sekarang sengaja pakai minyak wangi sampai wangi. Wah udah lewat 10 meter kecil masih baunya. Mereka perempuan balik badan. Atau kalau mungkin memungkinkan mereka untuk kalau sampai kena berpapasan, mereka balik badan cari jalan lain biar mereka nggak berjumpa sama lelaki ajnabiyah, agar mereka tidak berpapasan sama lelaki yang bukan mahramnya sampai segitunya. Itu semua tidak terlepas daripada pendidikan orang. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak-anaknya juga baik. Kalau bapaknya baik, insya Allah anak-anaknya juga baik. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya juga baik. Insya Allah semua yang ada di tempat ini anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan bersijam lebih nih. Lanjut atau jangan? Lanjut aja. Gue yang ngomong capek ini. Dalam dakwah juga boleh lama Pak Bu. Kalau kelamaan mah bosan ya, Kiai ya. Benar nggak Kiai? Bosan kalau kelamaan, benar nggak? Enggak. Oh dia bilang enggak. Kalau dakwah itu sedikit, insya Allah bermanfaat. Makanya Pak Bu, kalau dakwah itu nggak boleh lama-lama. Biar besok diundang lah. Biar besok diundang lagi, besok undang lagi.
lagi dari Habib, atau besok undang lagi dari Kiai atau Kiai Ustaz dan lain sebagainya. Oleh karena itu semoga kita pulang dari tempat ini bisa mengamalkan. Ini nasihat bukan untuk antum-antum semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk antum-antum semua. Semoga pulang dari tempat ini yang tadinya masih meninggalkan sholat, semoga semakin rajin untuk melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Semua angkat tangannya, Rabbi Bangkana biberkatihi wahdina al-husna bihurmatihi wa amitsna fi tariqatihi wal mu'afati minal fitani. Allah membalikkan akhirat wa balik ya Ramadan. Allah membalikkan akhirat wa balik. Allah majal samarat zaman marhumat wa tabarkan min badita barkan ma'sumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat agam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.